Dalam rapat koordinasi digitalisasi pemilu yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Menkominfo memberi usul pemungutan suara lewat internet pada pemilu 2024 dengan target seluruh desa, kelurahan di Indonesia telah tersambung dengan internet 4G. Lalu siapkah Indonesia jika menerapkan sistem e-voting? Kita akan membahas lebih lanjut pemirsa bersama dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami di MNC News Prime melalui sambungan Zoom. Ada Bang Usman Kansong, Dirjen IKP dari Kementerian Kominfo dan juga ada Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina dari Perludem. Selamat malam Bang Usman, selamat malam Mbak Titi. Selamat Selamat malam, Mbak malam, Rizka. Baik, Mbak salam Rizka, Mbak sehat Titi, selamat malam. untuk Bang Usman dan juga untuk Mbak Titi. Saya ke Bang Usman terlebih dahulu, boleh dijelaskan secara rinci sebenarnya apa ini e-voting dan kenapa tiba-tiba Pak Menteri mencetuskan begitu sebuah wacana kaitannya dengan e-voting ini? Ya sebetulnya tidak tiba-tiba ya wacana untuk e-voting itu hampir setiap menjelang pemilu itu kan muncul. Ya. Ya kemarin ini Pak Menteri Menkominfo Pak Joni Plate mencoba memunculkan lagi dalam rapat kerja KPU di Bali. Nah memang salah satu judul atau tema dari rapat kerja itu materinya adalah digitalisasi pemilu. Ya jadi disampaikan kembali ide, gagasan, wacana tentang e-voting pemilu. Ya. Nah kenapa? Karena memang ya saya kira masa depan kan adalah digital. Ya semua sektor memasuki era digital, termasuk sektor politik yang dalam hal ini tentu saja adalah pemilu begitu. Dan negara-negara lain seperti tadi Anda sampaikan dalam berita sudah mencoba menggunakan teknologi e-voting ini dalam pemilu mereka begitu. Tapi sebenarnya apakah secara infrastruktur maupun juga sumber daya manusia atau bahkan mungkin masyarakat kita sebenarnya sudah mendukungkah dengan pelaksanaan e-voting ini? Iya, yang pertama sebetulnya memang infrastruktur dan Kominfo sendiri sudah melakukan program transformasi digital. Kita menyiapkan jaringan internet dari daerah-daerah yang bukan 3T sampai ke daerah 3T. Itu memang arahan Presiden dan kita sudah punya target 2024 seluruh daerah di Indonesia itu sudah ada jaringan internet sehingga sebetulnya kalau memang kita mau berkomitmen bersama-sama maka transformasi digital dalam arti penyediaan infrastruktur tentu saja akan makin kita akselerasi begitu, kita percepat begitu kan. Dan kalau soal kesiapan masyarakat saya kira ini kan kemudian terkait dengan kebiasaan mental, kemudian edukasi lah begitu ya, literasi digitalnya ini bisa kita lakukan secara paralel gitu. Dan memang Kominfo sendiri ini kan punya program literasi digital, jadi paralel kita bisa lakukan. Dan literasi digital kita sejauh ini memang belum termasuk katakan literasi digital di bidang pemilu ataupun politik, tetapi ini kan bisa kita adakan begitu. Baik, saya ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, pandangan Anda Mbak Titi tentang wacana sistem e-voting ini, sudah tepatkah memang wacana ini dilakukan di Indonesia? Ya, pertama, kalau untuk pemungutan suara secara elektronik itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan itu untuk dilakukan, yang kemudian sudah diterjemahkan dengan Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, putusan MK-nya, putusan Nomor 147 Tahun 2009. Hanya saja kalau bicara soal pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang pertama kerangka hukum kita tidak berubah. Kerangka hukum kita masih menggunakan undang-undang yang sama dengan pemilu 2019 yang mana pemberian suara itu dilakukan secara manual, yaitu dengan mencoblos. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah apapun teknologi yang digunakan, teknologi tersebut harus berangkat dari kebutuhan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pemilu kita, sehingga kita meningkatkan kredibilitas tata kelola pemilu begitu. Nah, kalau dilihat dari problem pemilu kita, sebenarnya dari pemungutan penghitungan suaranya itu hampir tidak ada masalah karena pemungutan dan penghitungan suara di TPS kita itu dikenal sebagai the most transparent and accountable voting and counting process di TPS. Jadi pemungutan dan penghitungan suara yang paling transparan dan akuntabel di dunia. Jadi memang pungut hitung di TPS kita itu best practices begitu. Tapi problem kita itu Mbak Rizka itu adalah ketika suara bergerak dari TPS ke tingkatan yang lebih tinggi atau disebut dengan proses rekapitulasi suara.
Makanya yang banyak didorong oleh para pemangku kepentingan, selain teknologi tidak bisa tergesa-gesa, dia harus diterapkan secara gradual, uji coba berulang, pembiayaannya cukup, sumber daya manusianya siap, penerimaan masyarakat dan kepercayaan masyarakatnya baik, partai politiknya juga mau ya menerima teknologi yang akan digunakan. Maka dalam konteks gradual itu kami memandang sesungguhnya yang lebih dibutuhkan Indonesia hari ini adalah rekapitulasi suara secara elektronik. Jadi bagaimana hasil penghitungan suara di TPS itu ketika disalin misalnya itu tidak terlalu membebani petugas. Saat memungut dan menghitung suara itu petugas sebenarnya tidak terlalu kelelahan. Nah, hasil dari penelitian kami Mbak Rizka dan Bang Usman, petugas itu kelelahan ketika menyalin begitu banyak data dari hasil penghitungan suara ke dalam berbagai formulir yang harus mereka isi begitu. Jadi sekarang ini sebenarnya tantangannya bagaimana kita mendukung KPU menyederhanakan proses pencatatan hasil penghitungan suara di TPS dan juga bagaimana mentransfer hasil penghitungan suara di TPS itu secara lebih cepat ke tingkatan di atasnya. Baik. Nah, makanya teknologi yang lebih pas sebenarnya adalah rekapitulasi suara secara elektronik. Baik, begitu. artinya menurut Anda pemungutan suara tetap bisa dilakukan tapi dengan cara manual begitu seperti biasanya? Iya, kalau dari sisi kerangka hukum tidak memungkinkan. Kalau kita mengintrodusir teknologi pemungutan suara hari ini, uji coba berulangnya akan sangat minim. Yang kedua, kemudian kita juga akan kurang waktu untuk sosialisasi ke masyarakat. Bukan hanya soal sosialisasi, Mbak, tapi juga kemampuan petugas. Pada awalnya pembiayaan teknologi itu butuh biaya cukup besar. Dia akan murah kalau dia dipergunakan terus-menerus dan kemudian dalam proses berikutnya dia masih termanfaatkan. Tapi investasi awalnya pasti cukup besar begitu. Jadi kalau untuk 2024 dari pertimbangan kerangka hukum, infrastruktur teknologi yang akan dipilih, kesiapan petugas, lalu kesiapan masyarakat, saya kira kita memang belum siap ya untuk menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik. Kalau dibandingkan dengan Estonia, Estonia itu populasinya hanya 1,3 juta. Pemilihnya itu hanya 800.000. Dan tradisi atau kultur penggunaan internet mereka sangat baik. Jadi memang agak kurang kompatibel kalau perbandingannya Estonia. Walaupun begitu. tadi Bang Usman juga mengatakan sebenarnya paralel saja begitu untuk memberikan pembelajaran terhadap publik maupun juga kaitannya dengan persiapan secara infrastruktur. Ya, kalau mau paralel sebenarnya dimungkinkan itu pilkada. Karena kan kalau pilkada itu basisnya adalah daerah per daerah. Kita bisa mulai dari daerah yang memang populasinya mungkin kecil, berada di daerah perkotaan, infrastruktur teknologinya sudah baik, transportasinya juga tidak terlalu sulit. Makanya memang peraturan yang memungkinkan saat ini itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan undang-undang yang memang pilkada begitu ya dari sisi cakupan. Tapi sekali lagi Mbak Rizka tidak boleh tergesa-gesa dan memang uji cobanya tidak boleh hanya instan begitu ya. Dia harus dipastikan keamanannya dan dia tidak rentan pada serangan siber karena ini menyangkut suara rakyat nih. Kalau satu saja tercederai, nanti efek ketidakpercayaannya bisa kemana-mana. Begitu. Baik, menarik kalau kita bicara kaitannya dengan siber sebenarnya. Salah satu yang menjadi kekhawatiran Bang Usman adalah kaitannya dengan siber begitu ya, dan juga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tahapan pemilu ini sendiri begitu. Tadi Mbak Titi juga sempat menyampaikan ada biaya yang cukup besar sebenarnya yang harus dipersiapkan. Pemilu memang masih 2024, artinya masih 2 tahun lagi. Kira-kira perlu waktu berapa lama sebenarnya kalau memang cita-cita kita untuk menciptakan e-voting ini? Ya, saya kira ini tergantung kita maunya kapan sebetulnya kan itu. Ya, kalau kita mau 2024, saya kira kita bisa upayakan itu begitu. Kalau kita ternyata belum siap, ya paling tidak kita sekarang sudah harus mulai mewacanakan, mengusulkan. Kalau tadi dikatakan perbandingannya kan bukan Estonia saja, tetapi ada India yang jumlah penduduknya jauh lebih besar daripada kita kan. Nah, jadi saya kira kalau urusan jumlah penduduk ya ada perbandingannya India yang sudah mencoba begitu ya. Kemudian kalau dari sisi geografis ya tentu saja teknologi itu kan mengatasi persoalan geografis. Ya misalnya pengangkutan kotak-kotak yang sudah diisi dengan suara yang dicoblos misalnya begitu ya. Itu kan bisa diatasi dengan teknologi. Justru teknologi itu yang akan mengatasi kendala geografis begitu. Ya ini tergantung kita semua ya, dan memang saya sepakat tadi memang harus ada payung hukumnya, undang-undangnya. Ya kalau undang-undangnya memang masih menggunakan undang-undang yang lama tentu saja tidak bisa kita laksanakan pada 2024.
Ya, tetapi saya kira kita harus menuju ke sana. Bisa parsial, bisa nanti barangkali seluruhnya kalau dimungkinkan. Baik. Ya, walaupun sebenarnya dari KPU sendiri juga belum memberikan sinyal setuju begitu ya dengan pemungutan suara melalui e-voting ini sendiri karena dalam simulasi untuk pemungutan suara juga masih tetap menggunakan kertas suara. Kita akan kembali memperbincangkan ini Bang Usman, Mbak Titi, dan juga Anda pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Kami kembali sesaat lagi.